Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kali ini kita akan belajar tentang merawat tubuh. Tapi sebelum masuk ke materi pelajaran, jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Ustazah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa membawa manfaat bagi kita. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar teman-teman? Nah, kalau sudah siap belajar, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan pembuatan finger painting dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara mencuci tangan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan bagaimana cara duduk yang benar, cara memegang pensil yang benar, dan cara meletakkan buku dengan benar. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran, yaitu tentang aku merawat tubuhku. Teman-teman, tubuh harus selalu kita rawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tubuh kita yang sehat akan membuat kita semangat, sedangkan tubuh yang sakit akan membuat kita lemah. Kita harus merawat kesehatan tubuh kita sebagai rasa syukur kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang, marilah kita cermati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat banyak sekali kuman di telapak tangan kita. Kuman bisa hidup di sela-sela jari, di ujung-ujung jari, di bagian jari, dan ada di mana-mana. Lalu, bagaimana cara kita mengusir kuman-kuman agar bisa hilang dari tubuh kita? Kita bisa mengusir kuman-kuman dengan cara merawat dan menjaga kebersihan diri. Banyak kegiatan yang bisa membuat tangan kita menjadi kotor. Lalu yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga kebersihan tangan agar kuman-kuman tidak bisa menempel pada tangan kita. Sekarang, coba teman-teman cermati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita dapat membuat gambar atau lukisan dari tangan kita. Nah, sekarang tugasmu di rumah adalah mempraktekkan, menggambar atau melukis dengan media telapak tanganmu. Gambarlah sesuai dengan kreasimu masing-masing. Namun, sebelum kalian menggambar, kalian harus menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menggambar. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas gambar. Kemudian, yang kedua, sediakanlah cat air. Dan yang ketiga adalah air yang bersih. Lalu, kalian harus melakukan beberapa tahapan untuk membuat gambar tersebut. Yang pertama, cucilah tanganmu sampai bersih. Kemudian, keringkanlah tanganmu itu. Setelah tanganmu kering, kalian harus menyiapkan cat airnya terlebih dahulu. Ambillah cat air
atau warna cat air yang kalian sukai. Kemudian, taruhlah cat air tersebut ke dalam palet. Setelah itu, campurkanlah dengan sedikit air. Jika sudah tercampur dengan rata, maka masukkanlah tanganmu ke dalam cat air tersebut. Kemudian, tempelkanlah tanganmu pada kertas gambar yang sudah kalian sediakan sebelumnya. Berkreasilah dengan imajinasimu masing-masing. Lakukanlah bersama kedua orang tuamu. Teman-teman, setelah kalian tadi menggambar dengan menggunakan jari-jari tangan kalian, kalian harus mencuci tangan setelah melakukan kegiatan tersebut, agar tangan kalian terhindar dari kuman-kuman. Lalu, bagaimanakah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Sudahkah kalian tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Jika kalian belum tahu, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar bersama-sama. Yang pertama, kalian harus menyediakan terlebih dahulu air yang bersih atau air yang mengalir untuk membilas tangan. Yang kedua, kalian harus menyediakan sabun agar bisa terhindar dari kuman-kuman. Dan yang ketiga, kalian harus melakukan tahapan-tahapan mencuci tangan seperti ini. Nah, sudah siap teman-teman? Pasti kalian sudah siap. Sekarang, perhatikan apa yang akan Ustazah lakukan. Kita belajar mencuci tangan sambil bernyanyi. Perhatikan ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Ayo kita lakukan bersama-sama. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, jempol pergelangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menggosok mulai depan sampai ke belakang. Kita gosok semua sampai semua terlumuri oleh sabun. Kemudian yang kedua, kita harus menggosok sela-sela jari kita. Pastikan semuanya terkena sabun. Kemudian kita juga harus menggosok kuku-kuku jari. Barangkali ada kuman-kuman yang bersarang pada kuku-kuku jari kita. Selanjutnya kita akan menggosok buku-buku jari ya, buku-buku jari. Perhatikan buku-buku jari. Setelah itu kita menggosok jempol ya. Gosok-gosok jempol menggunakan sabun. Dan setelah itu pergelangan tangan. Nah, kalau semuanya sudah digosok dengan sabun, maka bilaslah dengan air yang bersih. Teman-teman, selain kita harus menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus merawat tubuh kita. Salah satu cara merawat tubuh kita adalah memposisikan duduk dengan benar saat kita sedang belajar. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut terlihat Udin sedang belajar bersama teman-temannya. Mereka sedang belajar di dalam kelas. Menurut kalian, apakah sikap tersebut sudah sesuai dengan posisi duduk yang baik saat sedang belajar? Benar sekali. Posisi duduk Udin dan teman-temannya saat sedang belajar sudah benar.
Mereka duduk dengan tegak, tidak terlalu membusungkan dada ataupun membungkukkan badan. Jadi, kalian juga harus bisa mempraktekkan pola duduk yang benar sama seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Nah, mengerti kan teman-teman? Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cara memegang pensil yang benar. Teman-teman, ketika kita memegang pensil, jangan seperti ini ya teman-teman. Cara memegang pensil yang seperti ini adalah salah. Kita harus memegang pensil dengan cara seperti ini. Karena dengan cara memegang pensil seperti ini akan memudahkan kita saat menulis. Praktekkan bersama orang tuamu di rumah ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara meletakkan buku dengan baik. Yang pertama, letakkanlah buku dengan hati-hati dan jangan sampai buku tersebut terjatuh. Yang kedua, letakkan buku di meja dengan tegak, tidak boleh miring, sehingga akan memudahkan kita saat kita membacanya. Nah, praktekkan di rumah bersama orang tua ya teman-teman. Nah, demikian materi pelajaran yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang alat dan bahan dalam pembuatan finger painting. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana duduk yang benar saat belajar, bagaimana cara memegang pensil yang benar, dan bagaimana cara meletakkan buku yang benar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Demikian materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Apabila selama menyampaikan materi ada tutur kata yang tidak berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.